Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 24 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 24 Agustus 2024. Oke. Kalau aku lihat saat ini, ya dia masih sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, minta bantuan sama teman-temannya untuk curhat ya, gimana sebaiknya dia berperilaku terhadap kamu, tentang perasaan dia terhadap kamu itu dia curhatin tuh ke teman-temannya. Dan saat ini dia mulai open minded, mulai berubah pola pikirnya tentang yang terbaik ya, keputusan yang adil itu gimana dia harus bersikap mengambilnya seperti itu. Jadi saat ini sudah open minded, aku lihat sudah mulai berpikiran positif. Dan aku lihat di sini memang dia masih red flag sih ya. Aku lihat di sini orangnya memang red flag ya. Dan aku lihat di sini kamu tahu kok red flagnya seperti apa nih orang. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa bahwa keadaan sekarang kayak kamu sudah cuek banget sih sama dia, kamu sudah tidak mencintai dia, itu yang dia rasakan. Kamu kayak udah ninggalin dia, nggak peduli lagi sama dia, seperti itu ya. Ada unfired love, dia merasa kayak ini cinta sepihak. Ini cinta sepihak ya, hanya dia yang masih merasakan cinta sama kamu, tapi dia lihat kayaknya kamu udah bodo amat gitu, udah cuek banget gitu ya. Kemudian aku melihat di sini dia ingin datang lagi nih, ada rencana ingin rekonsiliasi lagi, ingin kembali lagi bersama kamu, ingin datengin kamu lagi, karena di sini dia masih sangat-sangat tertarik padamu. Dia ingin nunjukin bahwa dia memang masih sayang banget sama kamu ya, masih ingin menunjukkan bahwa dia masih punya perasaan terhadap kamu, seperti itu ya. Kemudian dia melihat sekarang kamu tuh sekarang sedang menikmati hidup ya. Kamu kayak bisa dibilang kayak kamu dapat pembalasan baik ya, karena selama ini kamu tuh udah dermawan banget, baik banget sama orang, sehingga secara materi aku lihat di sini kayak kamu itu sedang menikmati hidupmu ya. Dia melihat itu di sisi kamu, sekarang kamu menikmati apa hasil jerih payah kamu selama ini. Kamu punya kehidupan yang damai, aman, tentrem, terutama secara materi ya. Kamu sedang menikmati itu dan dia merasakan itu. Dia melihat dari sisi dari sikapnya kamu. Sekarang kamu aman, damai, tentrem dari keuangan. Ya, bahkan mungkin saat ini kamu lagi memanjakan dirimu dengan berlibur kah, atau shopping kah, atau apa gitu ya. Dia lihat hidup kamu enak ya, hidup kamu enak, secara keuangan stabil, seperti itu. Apalagi di mata dia kamu kan orang yang murah hati banget ya. Walaupun di sini dia sadar ya, kamu tuh udah baik banget sama dia, memberi tanpa pamrih ya, memberi tanpa memintanya kembali seperti atau membalasnya. Jadi jujur selama ini dia sebenarnya berterima kasih, hanya saja nampaknya ya memang ya semua usaha yang kamu telah berikan ke dia atau apapun yang telah kamu berikan ke dia itu tidak mendapatkan balasan yang baik dari dia ya. Kamu pernah memberi dia apa, dia nggak pernah memberi kamu apapun gitu ya. Kamu pernah memberi dia barang-barang mewah, dia nggak pernah memberikan kamu apapun, sehingga ya aku lihat di sini kayak kamu lebih banyak memberi, dianya justru malah hanya menerima saja tapi tidak memberi balik, seperti itu ya. Jadi kebaikan hatimu atau kemurahan hatimu selama ini tidak dibalas baik oleh dia. Terus itu juga aku lihat di sini aku lihat kayak dia ini sekarang ya merasakan kenapa kalau dia membantu orang tuh kayak apa ya,
Justru malah dia kayak dibohongin sama teman-temannya. Misalkan temennya berhutang sama dia gitu ya, sampai sekarang tuh hutang nggak balik-balik itu ya. Hutangnya nggak dibayar-bayar oleh teman-temannya gitu. Jadi aku lihat secara keuangan ya orang lagi gagal banget ya, lagi gagal. Dan aku lihat benar-benar orang ini ya ternyata habis dimanfaatkan banget sama teman-temannya atau sama orang-orang. Aku lihat di sini ya, terutama tentang keuangan, dia dimanfaatkan banget. Oke, kemudian aku melihat di sini hubungan kalian tidak stabil ya. Karena salah satu di antara kalian, kamu atau dia di sini terlalu otoriter terhadap pasangan atau selalu menguasai pasangan ya, dan pasangannya selalu harus bergantung. Jadi kemungkinan dia ini yang terlalu otoriter terhadap kamu sehingga apapun yang mau kamu lakukan itu harus atas seizin dia. Dia kayak menguasai segala aspek kehidupanmu ya, dan kamu harus tunduk dan bergantung sama dia seperti itu. Sehingga karena di sini dia tahu ya kamu itu punya sifat yang baik, kamu orangnya dermawan, terus ringan tangannya itu dalam memberi ya, dalam memberi. Jadi dia menyalahgunakan sifat baikmu ya, memanfaatkan secara berlebihan kebaikan hatimu. Bahkan ini orang nggak pernah membalas budi dari apa yang telah kamu berikan ke dia. Ya, ada ketidakseimbangan di hubungan ini, bahkan si dia walaupun tahu hubungan ini nggak seimbang, dia tidak pernah mau memperbaiki masalah atau memperbaiki hubungan kalian. Kalau aku lihat memang nih orang orangnya egois banget, kasar banget ya, makanya di sini kamu memilih untuk menjauhkan dirimu dari si dia. Kamu lebih memilih untuk pergi, makanya di sini dia mau rekonsiliasi lagi. Aku melihat di sini karena sikapmu terlalu baik ya, banyak orang yang kalau aku lihat di sini kayak memanfaatkan kemurahan hatimu. Ternyata nggak cuma dia, tapi orang-orang di luar sana juga gitu ya. Kamu sering sekali dimanfaatkan kebaikan hatimu oleh orang-orang, terutama untuk mendapatkan materi dari kamu kayak gitu. The Fool ya, sebenarnya kemarin ya ketika dia kenal kamu atau ketika dia berkenalan ya deket sama kamu itu sebenarnya nggak direncanain sama dia. Tahu-tahu ya udah kenalan aja, pas dijalanin ya kok enak ya, kok asik gitu. Terus itu juga dia nyaman, dia diperhatikan, dia disayangi oleh kamu ya, dia dingertiin gitu kan. Pokoknya enak lah intinya ya, ketika dia bersama kamu tuh nyaman, tentrem, adem, ayem kayak gitu ya. Apalagi di sini kamu nggak neko-neko, kamu nggak usil, maksudnya bukan nggak usil sih, nggak minta ini itu yang berlebihan ya. Kamu selalu menghargai dia, menyayangi dia, memperhatikan dia. Jadi ya intinya dia enak lah ketika dia bersama kamu. Tapi memang sebenarnya dari awal sampai sekarang dia itu memang nggak ada niatan untuk berkomitmen dulu ya. Dia ini jadi kenalan sama kami itu ya karena spontan terus asik, ya udah dijalanin aja kayak gitu loh. Tapi apakah dia mau berkomitmen? Tidak, nggak ada niatan. Dari awal dia kenal sama kami itu belum ada niatan untuk berkomitmen. Jadi ya udah jalan hubungan ini entah ngalur ngidul entah kemana, makanya kamu nggak dihargai, makanya kamu nggak diperhatikan, tapi kamu sudah menaruh banyak ekspektasi ke dia, seperti banyak harapan yang kamu harapkan ke dia gitu, tapi ya dia nggak bisa memuaskan atau memberikan harapan-harapan itu ke kamu ya, karena dia memang nggak ada niat untuk berkomitmen di waktu itu gitu ya. Jadi hubungan kalian hancur berantakan. Akhirnya di sini aku lihat kamu marah banget, lebih tepatnya kesel ya, kecewa karena tindakan dia seperti ini. Kalau gitu kan ngapain ngajak kenalan atau ya menerima kenalan dari kamu gitu ya, maksudnya menerima kamu ajak kenalan kayak gitu ya. Ya, aku lihat di sini mungkin kamu juga udah terlalu banyak menaruh ekspektasi sehingga pas kamu tahu bahwa dia sebenarnya belum siap untuk berkomitmen, ya udah kamu sekecewa ini, kamu marah banget saat ini. Makanya di sini kamu udah deh berpisah aja ya.
capek terus-terusan menjalani hubungan tapi tanpa arah dan tujuan. Nah, dia melihat itu kok dari sisi kamu, ya dia ngelihat kamu saat ini lagi marah banget sama dia, lagi kesel banget sama dia, lagi kecewa, sekecewa-kecewanya sama dia, lagi sakit hati banget sama dia. Dia tahu itu, dan tapi ya dia nggak melakukan apapun, meminta maaf juga enggak. Aku lihat di sini, justru malah ya udah, kamu diem, dia juga diem. Sebenarnya kalau aku lihat sih dia masih sering mantau kamu, masih ngelihat apa yang terjadi dengan kamu, keadaan kamu seperti apa, tapi ya tidak melakukan action apapun atau tidak melakukan pergerakan apapun. Dia hanya menunggu aja sampai kamu kelar dengan amarahmu, dengan kekesalanmu, ya dia hanya menunggu dan menunggu, udah gitu aja ya, dan ya memantau udah. Nah, nanti kalau misalkan kamu sudah selesai dengan amarahmu, kemungkinan nih orang bisa datang lagi atau akan datang lagi ya, tapi ya kita nggak tahu ya, itu baru kemungkinan, karena di sini yang terpenting adalah kamu selesai dulu dengan marahmu gitu. Tapi aku lihat juga memang sebenarnya saat ini memang ada pekerjaan, dia kayaknya lagi sibuk dengan pekerjaannya, ada pekerjaan yang memang belum selesai aku lihat di sini, karena mungkin akhir-akhir ini dia sering menunda-nunda pekerjaannya. Terus itu juga aku lihat di sini kayak dia lagi kayak males-malesan gitu loh ya, kayak energinya atau semangat dia untuk bekerja itu kayak lagi rendah, lagi drop gitu ya. Terus itu juga aku melihat mungkin kualitas kerjaannya lagi kurang bagus ya, lagi ada kemunduran. Tapi orang ini juga orangnya nggak sabaran ya. Tapi ya gimana ya, aku lihat saat ini dia kayak lagi kurang dihargai oleh sekelilingnya ya, oleh teman-teman kantornya atau bosnya gitu ya, kurang dihargai. Kemudian aku melihat bahwa hubungan kalian yang kalian jalani ternyata stuck ya. Ya, selama ini hubungan kalian stuck, terjebak dalam kemonotonan, ya kurang ada perkembangan koneksi kalian. Terus itu juga karena ini mungkin kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan, uang, masalah pribadi ya. Entah ini dari kedua belah pihak atau salah satu pihak saja yang terlalu fokus dengan pekerjaan, uang, dan masalah pribadi ya. Jadi mungkin selama ini dia terlalu fokus dengan pekerjaan, uang, atau masalah pribadi. Jadi menurut dia yang memang harus lebih diprioritaskan adalah ini, uang, materi, pekerjaan, ataupun masalah pribadi dulu ya dibanding kamu. Makanya kamu mungkin kemarin sering banget diabaikan, sering banget tidak diperdulikan, datang kalau dia butuh hiburan ya, butuh dihibur baru datang ke kamu, atau butuh sesuatu ke kamu. Kalau butuh sesuatu tuh baru ke kamu, tapi kalau misalkan dia bisa tangani sendiri ya dia akan pergi ya, nggak memperdulikan kamu seperti itu. Sehingga hubungannya ya stuck, nggak ada perkembangan. Terus itu juga aku melihat memang kamu merasa kesal banget ya dengan lambatnya koneksi yang ada di hubungan kalian. Bahkan usaha-usaha yang mungkin sempat kamu lakukan untuk hubungan ini juga nggak efektif, karena di sini hanya sebelah pihak saja yang effort, dianya mah bodoh amat, cuek ya, hanya fokus pada karir, uang, atau masalah pribadinya itu. Jadi aku melihat di sini kayak sebaiknya ya, memang benar ya, sebaiknya kamu berpikir bahwa udah deh kita berakhir aja, dan mengevaluasi ulang sepenuhnya sebenarnya kamu itu maunya apa sih, aku maunya apa gitu. Kalau memang masih beda arah, beda tujuan, beda prinsip, ya udah, ngapain tetap dipertahankan gitu. Kalau aku lihat di sini ya, kamu kayak udah cukup gitu. Menunggu tanpa kepastian, menunggu tanpa kejelasan itu capek. Berjuang tanpa arah, berjuang tanpa dihargai itu juga lelah gitu ya. Jadi lebih baik udah selesai aja gitu. Dan sekarang kamu sudah mengevaluasi, oh ternyata arah tujuan dia selama ini adalah kerjaan, uang, dan ya keluarga, masalah pribadi dia. Dan aku tidak masuk di dalam prioritas itu. Nah, itu yang saat ini kamu pikirkan. Kamu ternyata bukan siapa-siapa gitu. Kamu berpikir seperti itu. Ternyata aku tidak menjadi bagian dari prioritasmu seperti itu. Ya udah, daripada nggak dihargai, lebih baik kamu memilih untuk pergi dari dia. Lebih baik berpisah. Itu yang aku lihat dari sisi kamu sekarang.
dan menentukan arah tujuan masing-masing ya, aku lihat di sini. Saat ini aku melihat kayak atau selama ini ya, kamu itu sudah benar-benar sabar ya, sabar, terus juga membina hubungan ini, mengembangkan hubungan ini. Kamu benar-benar usaha banget agar hubungan kalian itu bisa berhasil sampai ke hubungan yang jangka panjang gitu ya, sampai ke masa depan gitu. Kamu sangat berusaha keras banget untuk memperkuat hubungan kalian ya, dan kamu ya sangat berharap bakal menuai hasil yang kamu inginkan selama ini ya. Tapi aku lihat ya ternyata kamu pun memandang ya bahwa ternyata ya memang tujuan dia selama ini hanya uang, pekerjaan, dan masalah pribadi dia gitu. Sehingga ya udah sekarang kamu memilih untuk ya udah kita fokusin aja dengan hidup kita masing-masing. Kamu fokuslah sana dengan keuangan, pekerjaan, masalah pribadimu, dan ke aku juga ya, si kamu ini juga saat ini lagi fokusnya dia itu di keuangan, lebih memilih untuk melakukan pekerjaan apa gitu ya. Fokusnya di karir, uang, dan kebahagiaan diri sendiri. Aku lihat juga di sini kalian mulai mungkin menabung ya, menyiapkan dana darurat jangka panjang, menyiapkan tabungan untuk kedepannya, entah itu untuk apa, tapi yang pasti aku lihat di sini kamu mulai menyisihkan uangmu untuk tabungan jangka panjang seperti itu. Mungkin juga ada yang punya niatan nih untuk membeli sesuatu ya, jadi kalian nabung untuk membeli sesuatu ya, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu barang-barang mewah atau apapun. Aku lihat di sini ya, jadi kamu dan dia saat ini memang benar-benar lagi mencoba untuk menabung untuk membeli sesuatu atau mempersiapkan dana jangka panjang gitu ya, dana masa depan seperti itu. Dan aku lihat di sini kalian ingin segera mencapai target kalian, misalkan kalau pengen beli apa sesuatu itu kayak pengen cepet-cepet segera gitu ya, mencapai target itu, membeli sesuatu itu gitu. Tapi kalau ini ada yang sudah menikah ya, aku lihat ada indikasi ada yang hamil nih ya, entah ini kamu atau pasanganmu kayak hamil. Tapi kalau misalkan kalian belum menikah, aku lihat di sini ya saat ini kalian mungkin mulai memikirkan kembali gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan pada pasangan kalian di masa depan. Siapa sih pasangan yang kamu mau? Kriterianya seperti apa? Orangnya seperti apa? Pekerjaannya apa? Karakternya seperti apa? Fisiknya seperti apa? Nah itu. Sekarang kalian mulai memikirkan itu ya. Dan aku melihat ada Five of Pentacles, berarti saat ini dia itu sedang mengalami kesulitan, banyak mengalami kehilangan. Aku lihat di sini, makanya di sini dia mengisolasi diri, ya bahkan udah mengalami banyak kehilangan, mengalami kesulitan, juga dia merasa bahwa dia itu sudah ditinggalkan oleh kamu, ya dia sudah kayak nggak ada lagi sosok yang selalu perhatian sama dia, mengerti dia, memahami dia, ada di sisi dia gitu ya. Karena di sini kan kamu memang meninggalkan dia, jadi dia merasa kayak semakin sulit, semakin kesulitan. Biasanya kalau dia butuh penghiburan, dia datang ke kamu, ya karena mungkin kamu orang yang humoris atau kamu bisa menenangkan dia lah ya, kamu bisa menenangkan dia. Nah ini udah nggak ada lagi, kamu udah nggak di samping dia lagi. Bahkan aku lihat mungkin sebagian dari mereka ada yang juga yang saat ini lagi pengangguran ya, atau kamu yang pengangguran ya, kalian situasikan aja. Dan aku lihat saat ini dia merasa kayak terasingkan, entah itu dari keluarganya, dari teman sekantornya, atau pertemanannya gitu ya. Dia kayak ngerasa kayak diasingkan atau dihindari oleh orang-orang seperti itu. Dia merasa kayak apa ya, dia ini punya aib, punya sesuatu yang apa ya, nggak diterima oleh masyarakat gitu ya. Dia ngerasa kayak dia ini aib gitu, dia memiliki aib gitu ya. Mungkin orang-orang nggak apa ya, nggak menghargai dia lagi ya karena ada suatu aib yang dia lakukan. Kemudian aku melihat di sini hubungan kalian ya memang ada masalah, dan sekarang dia merasa kayak perasaan dia sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah diabaikan oleh kamu, sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu ya. Dia sudah ditolak, dan saat ini dia merasa kayak sendirian ya, bukan kayak lagi ya, dia merasa sendirian seperti ini, dan dia merasa benar-benar terpuruk.
Oh ya, gimana? Kalau aku lihat di sini kan hubungan kalian sudah berpisah, sudah bercerai. Terus juga aku lihat di sini ternyata dia pernah memiliki skandal ya, yaitu tentang keturunan yang tidak sah. Mungkin dia pernah MBA, ya, dia yang hamil atau pasangan yang ya diajak MBA itu hamil seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ya mungkin inilah aib yang terbongkar ya, teman-temannya akhirnya tahu dia punya tindakan perilaku yang tidak bermoral, tidak terhormat seperti itu. Terus itu juga aku lihat saat ini dia sedang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan juga, mau itu dengan kamu atau dengan siapapun. Karena aku lihat di sini dia masih memiliki masalah tentang keuangan atau kesehatan yang memang belum membaik seperti itu. Dan aku melihat di sini juga dia merasa kayak perasaannya itu ditolak atau diabaikan oleh kamu atau oleh siapapun seperti itu. Dia juga saat ini sedang kesulitan karena harus menjadi sosok orang tua tunggal seperti itu ya, entah memang anaknya bersama dia atau pasangan dia yang MBA itu, tapi yang pasti di sini dia nggak lepas tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau misalkan anak dia bersama pasangannya sana ya berarti dia disuruh untuk apa itu namanya, membiayai anaknya seperti itu. Kalau anaknya sama dia ya berarti ya itu dia harus mengurusi anaknya gitu. Saat ini dia benar-benar merasa kesulitan karena harus menjadi sosok orang tua tunggal. Di Hiropen lagi banyak doa yang dia utarakan ke Tuhan gitu ya, banyak doa yang sedang dia panjatkan seperti itu, termasuk kamu ya, termasuk kamu karena di sini dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia banyak berdoa saat ini untuk meminta diberikan jalan gimana caranya agar bisa bersatu kembali dengan kamu, agar bisa kembali lagi sama kamu seperti itu ya. Aku lihat di sini terutama juga tentang keuangan, dia banyak berdoanya nih tentang karir gitu ya, banyak doa-doa yang saat ini dia hantarkan ke semesta, ke Tuhan seperti itu. Lagi kenceng-kencengnya nih orang ini lagi doa ya, lagi wah banyak bener doanya aku lihat di sini. Oke, jadi itulah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ya, silakan disituasikan saja. Ada Juni, Maret, September, Oktober, November, Februari, Januari, Desember, April, dan Juli. Kemudian ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. 13, 9, 23, 6, 21, 20, 17, 4, 15, 25, 8, 22, 11, 1, 27, 14, 16, 29, 27, 26, 12, 30, 10, 19, 3, 24, 28, dan 5. Kemudian shio-nya, bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia, situasikan saja ya. Ada shio anjing, shio macan, shio babi, shio monyet, shio tikus, shio kambing, shio kerbau, shio ular, shio ayam, dan shio kuda. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, nama, inisial nama, atau apapun ya. WSFNAORH ZMDPJKIEQTVYXGUBL dan C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.